Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, ada waktu 1 bulan tersisa di dalam gulungan. Sedangkan waktu di luar gulungan hanya 3,5 jam. 3 jam kemudian di luar gulungan, Tanyun menyingkirkan api Hongmeng, lalu berdiri dan dengan hormat berkata, "Kepala, murid ini telah selesai membuat pil." Tan Xingning berkata, "Baiklah, keluar dari gulungan." Tanyun menjawab, "Murid mematuhi perintah." Tanyun menyeret kuali pil dengan 1 tangan. Dia menginjak pedang terbang dan melesat ke arah tujuh ruang dan waktu. Setelah itu, Tan Xingning melangkah keluar dari gulungan. Dan ketika dia muncul di atas panggung, gulungan itu tiba-tiba menghilang. Tan Xingning memberi isyarat agar semua orang terdiam. Lalu dia berkata, "Pertama-tama, kita akan verifikasi pil dari kompetisi antar murid. Mari kita mulai dengan 4 murid di bawah tetua kedua." Tang Xingning memandang ke 4 murid di bawah tetua kedua dan berkata, "Cepat keluarkan pil milik kalian." 2 pria dan 2 wanita melambaikan tangan mereka. Segera 12 pil hijau terbang keluar dari masing-masing kuali pil milik mereka. Tan Xingning mengangguk lalu berkata, 48 pil ini semuanya adalah pil sub terhormat tingkat tinggi. Setiap orang mendapatkan 7.000 poin, total 28.000 poin. Mendengarkan hal itu, tetua kedua dan semua muridnya tersenyum. Beberapa saat kemudian, semua pil milik para murid sudah diverifikasi. Pada akhirnya, 4 murid dari tetua keempat, yaitu Peng Liu, membuat pil terhormat tingkat rendah. Sementara 3 murid sisanya membuat pil sub terhormat tingkat tinggi. Mereka menjadi juara pertama. 4 murid dari Chen Shui Yue, yaitu Yue Shentong, membuat pil terhormat tingkat rendah. 2 murid membuat pil sub terhormat tingkat tinggi. Dan 1 murid membuat pil sub terhormat tingkat atas. Alhasil, mereka juara kedua. 4 murid dari tetua ke-16, 1 membuat pil terhormat tingkat rendah, 2 murid membuat pil sub terhormat tingkat tinggi, 1 murid membuat pil sub terhormat tingkat rendah. Mereka menjadi juara ketiga. Adapun tim yang menjadi juara terakhir jatuh pada Luo Fan, Yang Chong, Liu Yi, dan Xie Ting. Mereka berempat merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Tan Xingning berkata, "Selanjutnya, kita akan memverifikasi pil yang dibuat dalam kompetisi antar tetua. Kita mulai dengan tetua kedua." Tetua kedua yang bernama Han Cai berkata, "Baik kepala." Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Segera, 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Melihat 12 pil itu, Lu Yi tampak tenang, tetapi para tetua lainnya sangat terkejut. Tan Xingning berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa tetua kedua telah berhasil membuat pil terhormat tingkat atas." Para murid di bawah tetua kedua berkata, "Tetua kami sangat luar biasa. Dia membuat pil terhormat tingkat atas." Han Cai yang berada di atas panggung tersenyum. Menurut pendapatnya, selama Lu Yi tidak membuat pil terhormat tingkat tinggi, dia akan menjadi juara. Han Cai berdoa dalam hatinya agar Lu Yi tidak membuat pil terhormat tingkat tinggi. Jika tidak, dia akan kehilangan tambang batu roh tingkat tinggi. Kemudian, Tan Xingning mulai memverifikasi pil milik tetua ke-6. Dan sebagai hasilnya, pil jiwa ilahi yang dibuat hanyalah pil terhormat tingkat menengah. Setelah itu, tetua ke-8, tetua ke-10,
tetua ke-20, dan tetua ke-30. Semua pil yang mereka buat adalah pil terhormat tingkat menengah. Saat memverifikasi milik tetua ke-16, ternyata pil miliknya adalah pil terhormat tingkat atas. Beberapa saat kemudian, semua tetua kecuali Lui telah diverifikasi. Sebanyak 25 tetua membuat pil terhormat tingkat atas, dan 12 tetua lainnya membuat pil terhormat tingkat menengah. Di antara 25 tetua yang membuat pil terhormat tingkat tinggi lebih awal adalah tetua kedua Hancai, tetua ke-16 Wei Yue, lalu tetua ke-12 Lu Ziqian. Pada saat ini, ketiga tetua itu berharap bahwa pil Lui tidak lebih baik daripada mereka, sehingga mereka bertiga bisa menjadi juara 1, 2, dan 3. Ketika ketiganya memikirkan hal itu, lebih dari 500.000 orang menatap Tanyun dan Lui. Pada saat ini, Gongsun Yangchun melayang di langit. Dia mengawasi Tanyun dan Lui melalui indera spiritual. Setengah bulan yang lalu, Hanyong pergi ke divisi pil gerbang suci dan memberitahu Gongsun Yangchun bahwa Lui dan Tanyun membuat sebuah kesepakatan. Gongsun Yangchun berkata, "Hanya seorang murid gerbang abadi beraninya menentang muridku." Gongsun Yangchun tidak tahu bahwa di atas kepalanya Dante Swangsong sedang mengawasi dirinya. Sejak 6 jam yang lalu, Dante Swangsong sudah berada di langit, mendengarkan melalui percakapan semua orang di dojo. Dante Swangsong mengetahui bahwa calon menantunya sedang menantang Lui. Dante Swangsong bergumam di dalam hatinya, "Gongsun Yangchun, jika memang benar kamu adalah mata-mata, kepala sekte ini akan menghabisimu. Selain itu, jika Tanyun kalah dari Lui hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tanyun." Dante Swangsong berada di atas Gongsun Yangchun yang jaraknya 1 juta kaki. Tetapi Gongsun Yangchun tidak dapat mendeteksinya. Itu artinya kekuatan Dante Swangsong jauh di atas Gongsun Yangchun. Di dojo ruang dan waktu, Tan Xinjing memandang Tanyun dan berkata, "Sekarang, kepala ini akan memverifikasi pil milik Tanyun dan Lui." Semua penonton menjadi terdiam. Lui melambaikan tangan kanannya. 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Di dalam setiap pil ada janin pil berwarna putih. Itu menandakan bahwa yang dibuat adalah pil terhormat tingkat tinggi, yaitu pil jiwa ilahi. Tubuh Hancai, Wei Yue, dan Lu Ziqian menjadi gemetar. Tan Xinjing berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa tetua keempat membuat pil terhormat tingkat tinggi, yaitu pil jiwa ilahi." Selain Shen Shubing, Mu Mengyi, dan Sui Xian, lebih dari 3.800 murid termasuk Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi menjadi sedih. Kecuali ketiga wanita itu, semua orang percaya bahwa Tanyun telah kalah. Para murid di bawah Lui berkata, "Hebat, tetua keempat setara dengan kepala Tan Xinjing yang merupakan alkemis terhormat tingkat suci." Lui menatap Tanyun dan berkata, "Nak, jangan memaksakan dirimu untuk tetap tenang, karena kamu akan segera mati." Tanyun tersenyum dan berkata, "Tetua keempat, apakah kamu ingin segera berlutut selama 3 hari di depan makam saudaraku?" Lui tersenyum dan berkata, "Sungguh anak muda yang memiliki lidah yang tajam." Tan Xinjing berkata, "Tanyun, cepat verifikasi pil milikmu." Tanyun menjawab, "Murid mematuhi perintah." Dengan lambaian tangan kanannya, 12 pil hitam ramping terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Di dalam setiap pil ada janin pil berwarna putih. Itu persis sama dengan yang dibuat oleh Lui.
Keduanya adalah pil terhormat tingkat tinggi, yaitu pil jiwa ilahi. Melihat adegan itu, Shen Shubing di bawah panggung tiba-tiba menjadi cemas karena Lu Yi terlebih dahulu membuat pil terhormat tingkat tinggi. Shen Shubing mengepalkan tangannya, air mata mengalir di pipinya. Shen Shubing tidak mengerti cinta seperti apa yang dia rasakan untuk Tan Yun saat ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan murid dan kehilangan sosok seorang guru. Mu Mengyi dan Xue Xian menjadi cemas, dan Tessianer di luar dojo berkata di dalam hatinya, Tan Yun akan berakhir hari ini karena kesombongannya sendiri. Jika Tan Yun langsung membuat pil, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari sini aku bisa melihat bahwa Tan Yun adalah orang yang sombong. Aku sama sekali tidak menyukainya. Murid divisi pil gerbang abadi dan murid dari 5 divisi lainnya yang sedang menonton menjadi kaget. Mereka berkata, apa ini? Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis terhormat tingkat suci. Dunia ini seperti menjadi gila. Pencapaian pil seorang murid sebenarnya setara dengan pencapaian kepala divisi gerbang abadi. Tan Yun benar-benar berhasil membuat pil terhormat tingkat tinggi dan juga menerobos ke alam pemberian jiwa tingkat kelima. Sungguh menakjubkan, apakah dia manusia atau tidak. Tetapi sangat disayangkan, karena tetua keempat lebih dulu membuat pil terhormat tingkat tinggi. Satu murid jenius akan menghilang. Lebih dari 400 diaken memandang Tan Yun. Semuanya tercengang, hati mereka terguncang. Lu Yi, Chen Shui Yue, dan semua tetua di atas panggung merasa ngeri dengan pencapaian Tan Yun yang seorang alkemis terhormat tingkat suci. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai belajar keterampilan pil ketika masih di dalam rahim ibunya, tidak mungkin bisa mencapai alkemis terhormat tingkat suci. Meskipun Tan Xingning pernah diberi pil penunda penuaan oleh Tan Yun dan wajahnya terlihat seperti gadis muda, tetapi usia sebenarnya adalah 110 tahun. Alasan mengapa Tan Xingning bisa mencapai alkemis terhormat tingkat suci itu karena dia berlatih di dalam senjata ruang dan waktu. Lu Yi membutuhkan waktu selama 600 tahun untuk mencapai alkemis terhormat tingkat suci. Hal ini membuat Tan Xingning dan Lu Yi terkejut karena usia Tan Yun masih sangat muda. Catatan dari Mimin ya guys, usia seorang kultivator bukan sebagai tolak ukur penampilan dia udah tua apa belum ya. Meskipun Tan Xingning berusia 110 tahun, tapi penampilan dia terlihat seperti gadis muda. Oke, segitu aja ya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.